Malam ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dikenal ya, sangat dikenal dan dipahami kata-kata ini, dan kata-kata ini katanya kejatuhan seorang pria itu di harta, tata atau wanita. Dan sementara kalau ini Bapak Ibu Saudara, kalau ini wanita maka ini harta, tata dan pria gitu loh ya. Nah, hari-hari ini lebih luas lagi karena pendeta itu tidak hanya jatuh di harta, tata dan wanita. Ya, kita udah lihat sepanjang 3 bulan sebelum 2022 ditutup itu seperti ada banjir yang namanya LGBT di dalam gereja. Harta tata wanita. Ada tagline di bawah. Apakah yang terjadi ketika semua yang diinginkan semua manusia di bumi ini berada dalam genggaman tangan? Nah, kan orang-orang Kristen hari-hari ini kan mencari harta, mencari takhta, terus mereka datang ke Tuhan itu sebenarnya bukan untuk melayani Tuhan atau menyenangkan Tuhan, seperti yang saya khotbahkan Roma 12 ayat 1 ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kalau saya terjemahkan bebas, mbok ya kamu tahu diri gitu loh ya. Kamu sudah ditebus, harusnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ya. Makanya yang hidup itu artinya dengan penuh kesadaran sendiri, dengan penuh kesadaran, bukan khilaf ya. Bukan khilaf. Nah, jadi kalau kita dengan penuh kesadaran kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, bahkan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu diambil dari laitrea ya, sementara sejati itu diambil dari logike. Jadi kalau diterjemahkan jadi ibadahmu yang sejati, kalau kita terjemahkan bebas adalah itu ibadahmu yang paling masuk akal. Ya, itu ibadahmu yang paling masuk akal kalau Bapak Ibu mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan ya yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Persembahan sendiri dikatakan itu sebagai salah satu bakti kita yang utama. Jadi kalau kita belajar ya sebenarnya hari-hari ini kekristenannya banyak hilang, banyak off di sini. Mereka mengatakan mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, menyembah mereka terjemahkan sebagai menyanyikan lagu, menyanyikan lirik, nada lagu dan memainkan instrumen. Padahal menyembah itu dalam pengertian aslinya adalah ya menghormati Tuhan dengan penghargaan yang tertinggi. Jadi kalau orang-orang tersebut menyanyikan lagu, baru lagu itu bisa dinamakan lagu pujian penyembahan. Kalau memainkan musik, maka musiknya bisa musik tentang pujian penyembahan. Tetapi pujian dan penyembahan lebih dari lirik, musik, nada, dan lagu. Itu bicara mengenai menghargai Tuhan dengan penghargaan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Nah, terbaliknya adalah orang-orang jadi Kristen, mereka selalu menghubungkan dengan pemenuhan harta, pemenuhan takhta, bahkan mencari jodoh. Makanya kalau orang sudah lengkap ini 3, maka mereka berkata selesailah. Padahal ya di ujung maut kita sendiri harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ternyata kita sendiri belum mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, malam ini saya akan membahas ya, ini masih dalam kerangka kelirumologi Bapak Ibu, kelirumologi soal Salomo ya. Banyak orang Kristen itu yang ternyata keliru gitu ya. Keliru ya. Astaga sekali kelirunya Saudara. Nah, seperti Saudara ketahui bahwa yang namanya Salomo ini naik jadi raja ya. Salomo itu naik jadi raja karena kenapa? Karena Nabi Nathan ya, mamanya Batsheba dan Nabi Nathan itu ya kalau kita melihat berkolusi untuk mengapa? Untuk mengegulkan agenda utamanya supaya Salomo jadi raja. Nah, kalau kita ngelihat minggu lalu 2 minggu yang lalu Kak Ana bahas dengan bagus ya, memberikan jawaban pertanyaan mengenai timeline-nya kitab raja-raja ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada janji sama sekali dari Raja Daud ya kepada siapa? Kepada Batsheba bahwa anaknya akan jadi raja. Nah, kita akan baca yang luar biasa dari 1 Raja-Raja 1 ayat 44. Saudara bisa baca di rumah, baca juga di layar ya. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok ya, Sadok saya tambahi Saudara, Imam Sadok jabatannya imam. Jadi kalau kita bicara raja ini siapa? Raja Daud telah menyuruh supaya Imam Sadok.
jabatannya imam, dan Nabi Nathan jabatannya nabi, dan Benaya bin Yoyada jabatannya panglima perangnya, dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Ya, ini bagalnya, kendaraannya Raja Daud. Jadi kalau imam, nabi, panglima, ya sudah sama-sama diperintahkan untuk apa? Mendudukkan Salomo di kursi tertinggi pemerintahannya kerajaan Israel. Udah tidak tergoyahkan ini. Udah tidak tergoyahkan. Kenapa? Imam, nabi, panglima. Ya, imam, nabi, panglima. Ini sudah terkunci, saudara. Ini bukan bakal calon jadi, ini sudah jadi raja. Maka dari itu kekuatannya Salomo ketika dia naik atas takhta itu absolut ya. Absolut sekali. Makanya Adonia itu sampai harus mohon untuk spare nyawanya. Ya, itu pun dia punya kesalahan karena kenapa, saudara? Karena dia meminta Abisag, ya, yang perempuan yang tidur di kakinya Raja Daud di masa tuanya. Sebenarnya kalau lihat ukuran sekarang, ya nggak terlalu tua-tua sekali. Nanti kita lihat umurnya Raja Daud itu umur berapa, nggak tua-tua sekali, saudara. Ya, karena kenapa? Karena kita masih lihat orang Indonesia umur 90 itu masih oke, umur 84 masih oke. Nanti kita lihat umurnya Raja Daud itu berapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama lihat. Salomo itu adalah anak raja, Bapak Ibu. Jadi kita tuh mikir ya, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, jangan berpikiran polos begitu saja. Ya, kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, ya orang-orang berkata, wah itu Salomo punya urapan, sehingga dia pintar sekali, sehingga luar biasa, sehingga akan muncul kesimpulan bahwa nggak perlu belajar. Ya, padahal kalau kita melihat bahwa Tuhan itu punya tatanan, ya. Tuhan punya tatanan. Jadi kalau seseorang itu tidak begitu saja tiba-tiba pinter, tiba-tiba berhikmat ya. Jadi kalau kita melihat Salomo adalah anak raja ya, dari sekian istri yang Raja Daud punya ya, Salomo ini adalah anak dari salah satu istri. Dia nama mamanya adalah Bathsheba. Nah, anak-anak raja itu dididik khusus dengan pendidikan putra-putri raja ya. Sebagai pangeran kerajaan, dia pasti dididik dengan berbagai macam pengetahuan, pasti. Pangeran Charles ya, waktu itu masih Pangeran Charles ya, itu dulu dididik dengan sekolah khusus ya. Prince Harry, Prince William itu dengan pendidikan khusus ya, bermacam-macam pengetahuan, politik, keterampilan sesuai standar kerajaan. Bapak Ibu juga pernah nonton film pasti ya, yang dikatakan dilatih ilmu apa? Ilmu perang ya, supaya mereka piawai mempergunakan pedang ketika mereka harus turun ke lapangan memimpin pasukan mereka. Itu sebabnya Salomo pasti sangat pandai secara intelektual dan berbagai keterampilan kenegaraan, termasuk di dalamnya politik. Ya, Salomo pasti memiliki kelebihan karena pendidikannya lebih. Ya, saudara, ada private school ya di mana di Amerika dengan Eropa, tempat sekolahnya anak-anak raja, putra-putri raja. Harganya pasti luar biasa. Nah, karena sekolahnya itu khusus, pasti dia punya kelebihan dibanding dengan rakyat pada umumnya. Jadi dengarkan ya, tidak buru-buru kita langsung mengeksekusi berkata bahwa Salomo itu ketika diurapi dan langsung dia pinter. Tidak, karena dia sendiri sudah punya bekal. Saya umpamakan seperti ini, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus mau buat mujizat, ya, waktu mau buat mujizat, Yesus ngomong, beri mereka makan. Ya, mereka yang lain pakai alasan, wah nggak punya duit, suruh mereka pulang, nggak ada toko lagi. Tapi ada satu orang, dia mencari apa? Mencari bekal mujizat. Kalau saya bisa terjemahkan itu, bekal mujizat. Ya, nah dari itu dia cari satu orang, dia cari di antara banyak 5.000 orang tersebut dan ditemukan satu anak kecil yang punya apa? 5 roti dan 2 ikan, bekal dari orang tuanya. Nah, baru dilipat gandakan untuk makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, dan belum termasuk murid-murid Yesus. Nah, ini luar biasa. Salomo memang mendapatkan hikmat akal budi dari Tuhan. Waktu Tuhan hadir pada mimpinya Salomo, mimpi loh ya, mimpi. Bukan Tuhan hadir seperti ketika Tuhan berjumpa dengan Musa. Bukan, ini ketemunya lewat mimpi. Nah, namun Salomo tidak mendadak pintar, saudara. Ya,
mendadak berhikmat, dan mendadak berilmu tinggi. Ini salah paham yang luar biasa, saudara. Ya, wah ini Raja Salomo punya kekayaan luar biasa. Sebentar dulu gitu loh. Sebentar dulu. Kalau ada orang sangat kaya, konglomerat, dia owner dari berbagai perusahaan, kemudian dia ngangkat anaknya yang baru selesai sekolah menjadi salah satu CEO, terus kemudian dia jadi CEO, itu wajar. Kenapa? Karena ownernya adalah papanya. Kalau dia from zero, misalnya saya ambil contoh Semi sendiri bukan siapa-siapa gitu loh. Tiba-tiba didudukkan jadi owner, didudukkan jadi CEO, itu luar biasa. Nggak mungkin dong yang namanya jadi CEO terus kemudian wah lihat nih, aku nih umur sekian ya, luar biasa nih aku umur sekian aku sudah apa? Di bawah saya ada 20.000 pegawai, 30.000 pegawai. Lihat betapa suksesnya saya. Nggak bisa karena dia anaknya owner. Ngerti ya di sini ya. Allah kita adalah Allah yang selalu memakai proses, Bapak Ibu. Jadi tidak mendadak jadi pinter. Ya, karena harus ada bekal. Kalau dia diurapi harus punya bekal. Makanya saya cukup ketawa ada beberapa orang mengatakan, Tuhan, utus aku Tuhan ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsanya pun dipilihnya apa, Saudara? Dipilih negara Amerika dan Eropa. Tetapi seumur hidupnya dia nggak belajar bahasa Inggris. Seumur hidupnya nggak belajar bahasa Inggris, tapi minta dikirim ke bangsa-bangsa. Ini kan aneh, Saudara. Nah, makanya terus pegang mulutnya dikatakan, Tuhan urapi supaya aku bisa belajar bahasa Inggris. Padahal dari SD sampai SMA, ya selama 12 tahun kita belajar bahasa Inggris. Dia belajar bahasa Inggris karena dia malas untuk belajar, maka dia nggak bisa sama sekali. Orang yang kayak gini mohon maaf, melecehkan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Gitu loh. Setelah itu terakhir bilang, Tuhan urapi saya supaya saya bisa berbahasa Inggris. Nggak bisa, Saudara. Ya, Bapak rohani saya itu satu ketika pergi ke rumah sakit. Beliau tidak bisa berbahasa Batak. 1, 2, 3 kata bisa. Seringkali di mimbar juga seringkali bercanda pakai 1, 2, 3, 4 bahasa Batak. Tapi yang luar biasa adalah pada saat mendoakan orang sakit, tiba-tiba dia seingatnya beliau dia berbahasa roh, tetapi yang keluar adalah apa? Bahasa-bahasa yang lain. Dan orang-orang yang di sekeliling dari orang yang sakit kaget, Bapak kok bisa bahasa kami? Nah, itu lain perkara. Ya, jadi Bapak Ibu mesti melihat sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh Tuhan bisa memberkati kita asal kita bekerja dengan baik, ya. Tuhan bisa memberkati kita asal kita kuliah dengan baik. Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan memakai kita asal kita jaga kesehatan dengan baik. Ngomong amin ya. Nah, yuk kita teruskan ya. Salomo sangat berbeda dengan ayahnya Daud, Bapak Ibu. Ini saya tuh sebenarnya sedang mengurai benang kusut mitos tentang Salomo ya. Salomo tuh sangat berbeda dengan ayahnya Daud. Daud itu pejuang, Saudara. Ya, Daud itu anak gembala, Saudara. Saya sudah membahas serial mengenai Daud. Daud itu anak yang tidak diharapkan. Daud itu anak haram. Daud itu anak yang dibuang. Dia itu belajar untuk bertahan hidup sejak dari usia dini. Yang dihadapi adalah serigala, yang dihadapi ular, yang dihadapi beruang, bahkan singa. Ya, bahkan ketika dia mengalahkan Goliat, dia tidak jadi pribadi yang aneh. Ketika dia dipercaya untuk memimpin pasukan sehingga orang-orang Israel mengatakan, wah Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, yang membuat Saul cemburu. Ya, dia itu tumbuh karirnya bahkan sampai jadi raja. Nah ini pejuang. Daud tidak pernah dapat kesempatan seperti Salomo, Saudara, yang ada sekolahnya, ada pendidikan khusus, panglima ngajarin, tentara yang terbaik ngajarin, ya penasehat-penasehat politik, penasehat ekonomi, ngajarin anak-anak Daud. Dia tidak dapat kesempatan. Ya, tidak dapat kesempatan, tapi kesempatan itu muncul ketika Daud memasuki istana. Berbeda, Saudara, kala tahun ya. Ya, Daud merintis kerajaannya dari nol, ya. Saudara mengerti ya betapa rusaknya kerajaan Israel di bawah Saul, ya. Makanya ketika Daud itu ngambil alih, sebenarnya Daud itu menyatukan dua kekuatan besar. Saudara nanti kita ngelihat ada banyak the missing link di sini,
Ya, Daud itu menjalani pertempuran demi pertempuran demi terbentuknya kerajaan Israel Raya dan mengalahkan musuh-musuh Israel Raya. Sebenarnya nubuatannya luar biasa. Kalau saudara lihat nubuatan kepada Abraham, ya, bendera Israel itu adalah batas yang diberikan. Kalau saudara melihat ada bintang, ada batas di atas itu batas air. Ya, itu adalah nubuatannya kerajaan Israel. Sama seperti kalau kita lihat, kerajaan Mojopahit ini, mohon maaf ya, mohon maaf jangan tersinggung nih teman-teman ya, teman-teman yang di Malaysia. Dikatakan apa? Kalau kerajaan Mojopahit itu sampai Thailand sana, gitu saudara, sampai Thailand sana. Nah, kita ngelihat ya, Daud tidak takut terhadap musuh. Karena Daud tidak takut terhadap musuh, mentalnya ya tidak mau kompromi dengan musuhnya. Dari mana Daud tidak mau belajar kompromi dengan musuhnya? Daud belajar, Bapak Ibu, dari kesalahannya Saul. Saul itu ya complicated sekali gitu loh. Ya, dia mulai tidak membantai ya karena dia sayang, dia mau budak-budak, dia mau hewan ternak yang tambun, kemudian katakan apa? Udah dia mulai excuses. Padahal kalau kita bandingkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, ketika menyerang satu kota kecil Ai, Akan namanya, satu keluarga Akan itu dibunuh. Kenapa? Karena ngambil barang-barang yang harus dimusnahkan. Mengerti ya sampai di sini? Makanya sedih sekali ketika melihat ya kehidupan Salomo yang penuh excuses. Nah, lanjut. Kekurangannya Salomo, kita lihat. Kita mesti ngelihat dengan berani, saudara. Ya, Salomo berbeda dengan Daud. Ia tidak pernah membangun, saudara. Dia terima jadi membangun bait Allah, ya, rancangannya sudah dari Daud. Bahan-bahannya sudah dari Daud. Kerajaannya sudah dipersatukan oleh Daud. Bahkan musuh-musuh Israel sudah dikalahkan Daud. Dan mempertahankan apa yang telah dibangun itu tidak mudah. Ini tinggal melanjutkan, saudara, sebenarnya. Tinggal melanjutkan. Seandainya saja Salomo pernah merasakan apa artinya perjuangan, ya, dan membangun dari nol, atau menjadikan kerajaan Israel itu dari nol, mungkin Salomo akan lebih bijak terhadap rakyatnya. Bapak Ibu kalau ngelihat baca mengenai Salomo, ya, tolonglah datar, jangan dipenuhi dengan rasa kagum, ya, sebagai pewaris, ya. Ia hanya tahu semuanya sudah tersedia, seperti saya bicara tadi. Ia tidak tahu bagaimana rasanya orang berjuang untuk memperoleh sesuatu. Ingat loh ya, naiknya Salomo karena apa? Karena bantuan mamanya dan kesepakatan dengan Nathan. Saya tidak mengesampingkan hadiah dari Tuhan mengenai hikmat, akal budi, kekayaan, ya, itu luar biasa. Saya tidak mengesampingkan, tapi mari kita melihat Salomo sebagai manusia. Nah, kekurangannya Salomo ya, sebagai pewaris ia hanya tahu semuanya sudah tersedia. Ia tidak tahu bagaimana rasanya orang berjuang untuk memperoleh sesuatu. Ia tidak akan menjadi raja diktator. Saudara pasti akan ngomong, loh, kok Salomo diktator? Nanti kita lihat. Ya, dan menuntut rakyat menyediakan segala-gala untuknya. Walaupun Samuel pada saat orang-orang Israel minta raja, Samuel sudah clear mengatakan dengan jelas bahwa ada hak-haknya raja. Bahkan saking hebatnya untuk pemenuhan kebutuhan kerajaan. Ini mengerikan. Ketidakbijaksanaannya Salomo memperbudak orang untuk proyek pembangunan bait Allah. Ya, istana raja, tembok Yerusalem. Ya, tembok kota Yerusalem, saudara. Kota-kota Hasor, Megiddo, dan Gezer. Perhatikan, ya. Dan budak-budak ini adalah penduduk asli Kanaan yang bukan Israel. Saudara mesti mundur lagi. Yosua dengan Kaleb, seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang namanya Yerusalem itu kota bebas. Ya, kota bebas. Kalau saudara baca pembagian, kalau saudara ikut pembacaan Alkitab, ya, di ini juga ada pembacaan Alkitab. Ya, yang kita baca dari Kejadian Wahyu itu sampai selesai, dan ini udah rolling kesekian, dan saudara kan ngelihat kebenarannya. Kota Yerusalem ini kota yang masih banyak orang-orang penduduk asli Kanaan yang di situ. Yosua dengan Kaleb itu tidak menghabiskan atau
11 suku itu tidak menghabiskan seluruh penduduk Kanaan. Yang kemudian berikutnya jadi masalah besar. Jadi oleh Salomo penduduk asli ini ya diperbudak. Bahkan saya baca satu literatur dikatakan ini Rodi. Nah, ini barusan kebongkar ya saudara. Rodi pembangunan jalan Daendels lintas itu saudara. Sebenarnya yang sejarah Indonesia mencatat bahwa itu kerja paksa. Padahal pemerintah Belanda punya catatan bahwa uang itu untuk bayar pegawai itu ada. Jadi jangan berkata bahwa baru tahun-tahun terakhir ini ada korupsi. Bahkan sejak zamannya Daendels itu sudah ada. Jadi kita tidak bisa lagi melihat sebagai Daendels sebagai orang yang sangat kejam, nyuruh orang bekerja tapi tidak digaji. Tapi ini rela seperti itu. Bahkan saudara, kalau di dalam literatur dikatakan apa yang dilakukan oleh Salomo itu persis seperti yang dilakukan oleh Fir'aun ketika memperbudak bangsa Israel. Saudara baca ayat-ayatnya 1 Raja-Raja 9 ayat 15, 1 Raja-Raja 9 ayat 20-21. Orang Israel tidak dijadikan budak, tapi dijadikan pengawas, jadi mandor, pegawai, pembesar, perwira, panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Tindakan Salomo ini sebenarnya, kalau mau jujur dikatakan tidak adil. Sebab kalau saudara ngelihat sebenarnya ketika bangunan Bait Allah jadi, bangunan Bait Allah itu tidak diperuntukkan untuk orang Yahudi saja. Tapi saudara lihat, kalau ada orang yang sujud menyembah, itu juga buat mereka. Nah, ini keren saudara. Takut orang asing dan merendahkan orang di luar sukunya. Nah, ketidakbijaksanaan Salomo. Kalau kita ngerti, suku yang tidak boleh punya tanah, itu hanya suku Lewi. Ya, karena dia melayani sepenuh kepada Yahweh Elohim untuk di Bait Suci. Tapi Salomo itu membagi kerajaan Israel menjadi 12 wilayah. Padahal kalau kita lihat kebenarannya, ada pembagian untuk 12 suku Israel. Yang ini dibagi, ya makanya saya katakan dulu, baca Alkitab yuk, dibagi jadi 12 wilayah. Akan tetapi pembagiannya tidak berdasarkan tradisi kesukuan, tetapi berdasarkan keefektifan membayar pajak. Salomo punya 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya, yang itu tadi saya ngomong. Ya, adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Jadi dibagi-bagi ini. Makanya saudara ngelihat kebutuhan pangan, kebutuhan hidup raja, itu luar biasa. Saudara jangan mikir gini, kebutuhan raja. Saudara, sepanjang pemerintahan Salomo, itu tamu-tamu yang berdatangan, itu kelasnya raja-raja. Saya tarik mundur. Tahun lalu ada G20. Saudara tanya, berapa biayanya? Untuk mendatangkan mobil listrik, untuk makanannya. Makanannya luar biasa. Ini luar biasa. Ini hampir tiap hari G20, saudara. Karena kenapa? Nanti saudara ngelihat. Hebohnya. Jangan diterjemahkan berbeda. Salomo dapat 666 talenta. Satu talenta itu berapa? Ada orang berkata, ini kekayaannya melebihi dari 10 orang terkaya di dunia. Oh enggak. Enggak. Zaman itu, kalau zaman sekarang, sama Bezos saja masih lebih kaya Bezos. Ya beda tipis lah. Ya, nah kita lihat. Kepala daerah juga ditentukan oleh pusat. Dan tidak dipilih oleh penduduk lokal setempat. Padahal suku-suku itu ada loh saudara. Suku-suku itu secara tradisi, ya mereka itu dari keturunan-keturunan yang ada hidup di Kanaan punya tradisi. Ya, Salomo tidak menghargai tradisi itu, ya karena di pikirannya dia itu menguntungkan dia gitu loh. Nanti saudara melihat kenapa ketika anaknya Salomo melanjutkan kerajaan pecah. Karena apa yang dilakukan Salomo itu api dalam sekam. Ngerti ya saudara? Karena begitu luar biasa raja, begitu hebatnya Salomo, begitu punya hikmatnya, begitu bijaksana dan strategis,
maka rakyat tidak akan apa, saudara? Tidak akan berani memberontak. Tetapi satu hal, anaknya Salomo mainin pajak, dobelin pajak. Padahal pada zaman Salomo, pajaknya tinggi. Saudara jangan bilang gini, pengaturan itu hanya 3320. Saudara ngatur istri sama gundik sekian banyak, itu juga butuh duit, saudara. Makanya saudara jangan berdoa lagi, Tuhan jadikan aku seperti Salomo. Nih wajah buramnya Salomo. Ya, Salomo itu saya berhati-hati ketika menulis ini. Pelan tapi pasti udah menjelma seperti diktator. Padahal awalnya luar biasa. 1 Raja-Raja 3 ayat 5-15. Di Gibeon, Yahweh itu menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam, ya tidurnya malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang kuberikan kepadamu. Perhatikan kata per kata, saya minta saudara nyimak. Kalau Kak Anda ngajar juga saya minta tolong nyimak. Karena saya sendiri ketika ada salah satu orang yang baru ngikutin ini, dia katakan, waduh saya nemuin harta. Kenapa? Karena selama ini saya mengenai pohon kehidupannya, baru dibukakan. Saya ngobrol dengan dia, saya katakan, ya kalau gitu setialah. Gitu loh saudara. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu. Jadi Salomo itu ngomong. Dia tidak ngomong dirinya, tapi ngomong papanya. Papanya udah meninggal. Diingatkan perjanjian Yahweh dengan Daud. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu. Ini kata telah berarti sudah terjadi. Hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Kita bisa benarkan. Benar. Ya dan jujur hadap engkau. Dan kata-kata ini highlight. Dan kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak. Ini baru nunjuk pada dirinya. Yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ini kerendahan hati ya. Jadi dia tidak berani berkata, aku ini jadi raja karena mileage-ku, karena pencapaianku. Karena election, bukan. Tapi semuanya ini karena Tuhan. Ini start yang bagus. Ini di awal ya. Yang tadi saya ceritakan itu di sepanjang pemerintahnya Salomo. Jadi yang saya katakan tadi, kenapa sampai ketika anaknya Salomo jadi raja justru pecah Yehuda sama Israel. Karena api dalam sekam itu dimulai dari pemerintahnya Salomo, tidak mendadak pecah. Nanti karena jelaskan waktu itu bagus sekali mengenai Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Oh tidak mendadak saudara. Ada peristiwa yang banyak yang membuat sampai Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Itu sebenarnya tinggal nendang yang terakhir. Ya. Berikutnya ayat 7. Maka sekarang ya Yahweh Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun ini awal saudara. Kebanyakan para hamba-hamba Tuhan yang jatuh di harta wanita dan tahta. Itu kebanyakan humble di awal. Yang rusak-rusak, yang sesat-sesat. Yang prosperity gila itu. Awalnya sincere. Awalnya murni. Ngerti ya saudara ya? Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini benar. Nggak pernah yang namanya Salomo itu ikut papanya perang. Bahkan kalau misal saja, kalau Absalom tidak memberontak dan sampai tidak mati, Absalom itu piawai. Karena Absalom punya pasukan. Berarti dia minimal pernah ikut perang. Salomo tidak ada track record. Dia tidak punya track record. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Dia dididik itu kan, dia melihat kenyataannya. Bisa jadi dia berkata, someday saya akan jadi raja. Tapi dia lihat. Kayak namanya dia belajar di kerajaan, dia belajar politik, dia belajar sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ya, sehingga dia lihat. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Jangan melihat hanya Israel Raya saja. Tetapi jajahan-jajahannya Daud. Ya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham
menimbang perkara. Saudara ngelihat, Nabi Nathan menegur Raja Daud dengan pakai perumpamaan. Mengapa? Karena raja itu bertindak juga sebagai hakim yang paling tinggi. Ngerti ya? Nah, dialah yang menghakimi, menimbang dan menghakimi, mengambil keputusan. Makanya Nathan ketika lihat, oh ini ada seperti ini, orang itu harus mati. Tetapi dia sadar, rupanya dia sendiri. Kalau gitu, ganti 4 kali lipat. Makanya ketika Salomo belajar sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dia memutuskan sesuatu yang sangat tepat. Humble decision. Dia menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara masih ingat ya? Musa. Kalau tidak diberitahu Yitro, itu bisa burn out, bisa drain. Ya. Bisa mutung kalau orang Jawa bilang. Kenapa? Karena tiap hari, saudara, harus menghakimi ribuan. Diperkirakan 2,5 juta orang yang keluar. Itu berapa banyak masalah. Itu kayak kota loh, saudara. Kayak sebuah kota. Kayak kota Malang ini hijrah sama-sama ke satu tempat gitu. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi? Jadi jangan heran kalau kata-kata menghakimi itu muncul. Ya, dulu ada hakim-hakim. Hakim terakhir itu Samuel. Tapi ketika jadi raja, yang jadi hakim tertinggi itu raja. Jadi keputusan tepat, dia minta apa, saudara? Ya, dia minta faham. Ya, dia minta kebijaksanaan, dia minta hikmat akal budi. Coba saudara baca ayat 10, itu keren. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saya ketika persiapan, saya tuh baca komentarnya orang. Kalau hari ini Tuhan datang untuk datang kepada kamu seperti Salomo, ya ngomong sama kita, kamu minta apa? Ada orang ngomong gini, saya minta kekayaan, tetapi dengan apa? Dengan kuasa menikmatinya. Jadi saya ketawa sendiri, saudara. Ternyata harus pada kenyataannya bahwa hari-hari ini banyak orang kaya yang tidak menikmati, gitu loh. Ya lanjut ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, ya, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Saudara ngerti loh, saudara. Satu hal yang pernah ditawarkan kepada Raja Daud. Apa itu? Apa yang ditawarkan ditawarkan Tuhan kepada Raja Daud ketika Raja Daud menghitung pasukan, menghitung seluruh Israel. Ya, salah satunya ada kamu dikejar musuh. Itu hanya berapa bulan. Tahu rasanya, saudara. Makanya raja-raja itu salah satunya kalau berdoa adalah meminta nyawa musuh. Gitu loh. Supaya dia itu jadi raja, nggak punya musuh. Saudara ngerti ya? Kalau saudara baca kitab Raja 1, Raja-Raja 2, Raja-Raja, itu dibunuh ini, dibunuh ini, gitu loh. Ya, nah makanya muncul ayat ini, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ini karena raja itu yang tertinggi adalah dia jadi hakim. Ya, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Jadi awalnya permintaan dasarnya itu dipenuhi. Baru dapat bonusnya dari Tuhan. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati loh, saudara. Coba saudara cek bahasa aslinya. Ini keren. Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Waktu itu masih polos, saudara. Umurnya berapa? Coba saudara cek. Masih polos. Ayo, coba cari umur Salomo ketika dia diurapi jadi raja. Polos. Masih polos, ya. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Pada zaman itu, ya. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Nah ini berkat Tuhan. Tapi jangan dikatakan anugerah. Baik kekayaan, ya, wealth, and glory, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Raja-raja apa? Yang ada pada zaman itu.
Tapi saudara mesti ngelihat. Kalau saudara beli barang, beli TV, saudara ngelihat disclaimer-nya itu apa. Gitu loh. Disclaimer-nya ini kita tidak pernah baca. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan, jadi ada syaratnya. Dikasih hikmat, akal budi, kekayaan, kemuliaan, dan kekuasaan. Tapi ada disclaimer-nya. Apa disclaimer-nya, saudara? Salomo harus hidup menurut jalan yang kutunjukkan, yang Yahweh tunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahnya Yahweh. Sama seperti ayahnya Daud. Ingat loh ya, Daud itu kaku soal penyembahan. Ya, enggak belok sama sekali soal penyembahan. Enggak belok. Dia tuh betul-betul mengikuti jalan Tuhan. Maka dari itu dia mengamati kenapa Saul digebuk, kenapa sampai dari kerajaan Israel di bawah Saul dialihkan menjadi kerajaan Israel di bawah Daud. Dia tahu sekali bahwa Tuhan tidak suka untuk hal yang seperti itu. Ya, saya kasih kuning ya, saudara. Sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Banyak orang berasumsi, wah kalau gitu, kaya raya, penuh kuasa, istri banyak, umur panjang. Kan gitu. Ya. Makanya di gereja ada yang mengatakan, terima kekayaan Salomo, terima hikmat Salomo. Ntar dulu, hikmat yang mana? Hikmat ketika Yahweh memberikannya pertama kali, atau ketika berkat dari Tuhan itu terpakai. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Yang ini yang sering disalahpahami. Dipikir orang-orang, dia bercakap-cakap seperti Musa dengan Yahweh. Nah, ini respon baik nih. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah Salomo di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran. Saudara jangan ngomong gini, wah sampai menyentuh, tidak. Ya, karena itu tugasnya, ada yang tugas sendiri. Dan korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ingat, ini tahun pertama. Kalau saya ngomong istilah politik, ini 100 harinya Salomo. Kalau istilah dulu Pak Jokowi, 100 hari pemerintahan Pak Jokowi. Belum bisa di-assessment. Ya, Daud mati umur 70 tahun. Tadi saya katakan panjang umur. Salomo mati umur 70 tahun. Ya, diperkirakan ya naik 30. Memang tidak ada. 1 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 34. Perhatikan. Salomo menggubah 3.000 amsal. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon, ya, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Saudara masih ingat hisop ya? Tuhan Yesus itu pada saat di kayu salib dikasih hisop yang sudah ditaruh di anggur asam ya. Salomo berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Perhatikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Kita bahas ya. 3.000 amsal. Kitab Amsal itu 31 pasal dengan 915 ayat. Sementara kitab Amsal sendiri ada Amsal yang lain yang tidak ditulis oleh Salomo. Kitab Kidung Agung, Song of Solomon, 8 pasal dengan 117 ayat. Pengkhotbah 12 pasal dengan 222 ayat. Jadi kalau saudara baca Alkitab, bahkan apa yang ditulis di Amsal yang isinya nasihat itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di Pengkhotbah. Makanya ada orang yang berkata gini, ini umur berapa ya Salomo waktu nulis Amsal ini ya? Kok Pengkhotbah kok ya? Orang bilang Pengkhotbah ini Salomo udah tua. Kidung Agung itu masih bergairah cinta. Saya tidak berkata gini, Pak Michael Sony, apakah
Apa Kak Michelson apakah 3.000 amsal? Bisa jadi, belum tidak diketemukan. Yang kita udah di kanon Alkitab udah di kanon udah cukup itu, ya. Tapi kita jangan seperti orang lain yang saya pernah dengar khotbah di gereja berkata apa? Itu semua tulisan Salomo. Itu semua tulisan Salomo. Betapa besar hikmahnya, mengabaikan perjalanan hidup. Makanya sekali lagi saya katakan, kita itu selesai dengan sempurna. Ya, orang-orang yang diurapi Tuhan luar biasa dengan kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa nubuatan, mengusir setan pada saat di awal-awal, tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya itu perlahan, itu karunia bisa tinggal di situ, tapi mulai pudar, dan sirna. Saya saya ngerti sekali, ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang pelan-pelan pudar dan menghilang. Saudara kalau ikutin membaca Alkitab itu saudara akan ketawa sendiri. Kenapa? Amsal nulisnya begini, pengkhotbah itu seakan terbalik gitu loh. Yang terkenal, Luk, aku tanya nih Luk. Apa yang nangkep di kepalanya Luki di kitab pengkhotbah? Hidup ini sia-sia, Kak. Nah, Luk, yang nulis siapa? Yang nulis itu raja, yang nulis itu orang kaya, yang nulis itu maaf ya ngomongnya, tidur sama sekian banyak perempuan. Bahkan dikatakan yang bisa nyanyi Salomo soal perempuan hanya Jengis Khan. Ya, hidupnya tidak bahagia tuh ternyata. Ya. Yuk kita ngelihat ini yang seringkali ribut. Bahkan nulisnya beberapa orang tentang jin, tentang apa semua. Salomo bersajak tentang pohon-pohonan. Dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Salomo berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Saya tarik ke bawah. Salomo berbicara tentang hewan, tentang burung, tentang binatang, dan tentang ikan. Tapi Salomo tidak bicara dengan hewan. Nah, Salomo tidak bicara dengan burung, Salomo tidak bicara tentang dapat dengan binatang-binatang, apalagi Salomo bicara dengan ikan. Ayo, lu pernah dengar nggak kalau Salomo bisa bicara sama semut? Pernah, Kak. Nah iya, lah orang Kristen percaya. Wah, hebat nih. Di kekristenan tidak ada ayatnya sama sekali yang mengatakan apa? Salomo bicara dengan hewan. Coba. Istri saya ini pecinta anjing, saudara. Anjing ya, saya juga sering ngomong sama anjing saya. Tapi saya tidak ngerti dia ngomong apa. Ngomong sama Kak Ana. Kak Ana ngerti gitu bicaranya anjing. Yang ketawa aja huhuhu gitu. Kalau Kak Ana saya ajak pergi gitu, pulang itu yang dingamui saya, saudara. Ya, kita hanya tahu aja huhuhu gitu. Anjing saya kan jenis samoyed. Itu protesan ya, luar biasa. Tapi saya tidak ngerti bahasanya. Di Play Store ada aplikasi untuk menerjemahkan bahasa anjing. Tapi saya nggak tahu bagaimana gitu. Tapi mungkin pendekatan dengan nadanya. Tetapi yang jelas adalah apa? Salomo tidak berbicara dengan hewan. Salomo tidak menguasai bahasa hewan. Nangkep ya? Oke. Nah, istri yang sebanyak itu, Bapak Ibu Saudara, yang membuat dia menjauh dari Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 9 ayat 24. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Yang ini yang paling pedih. Saya nggak sempat nulis tadi. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Gini. Raja Daud itu kalau mau kawin, saya mempelajarinya selama beberapa saat ini. Rupanya gini, saya juga salah dulu. Mikir gini, oh kalau menguasai satu daerah, maka anaknya dikawinkan. Ternyata ada cara yang efektif tanpa pertumpahan darah untuk bisa menguasai. Raja-raja pada zaman itu melihat, sebelum diserang, anaknya dikasih dulu. Sejarah Indonesia juga mencatat hal yang sama. Makanya ada cerita mengenai pot rekoning.
kerajaan Sumenep sana. Juga ada, coba saudara lihat perang Bubat, itu juga kayak gitu. Ya, niatnya kawin malah bunuh-bunuhan. Nah, rupanya ya tidak semuanya bertempur. Ingat, Salomo bukan raja yang jago perang. Dia memilih dengan cara mengawini. Itu salah satu memenangkan peperangan tanpa pedang dan darah. Kalau dulu saya mengatakan, wah ini perang dulu baru dikuasai. Ternyata kebalikan. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun. Kenapa anak Firaun itu dikatakan pencapaian tertingginya? Karena negara adik kuasa. Saudara ngelihat, ada antitesisnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dikeluarkan dari Mesir untuk mengeluarkan Mesir dari hidupnya orang-orang Yahudi. Itu perlu 40 tahun. 40 tahun. Itu untuk mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Ini malah dikawin. Sampai dia buat kuil. The Ra Temple. Untuk Ra. Untuk Dewa Matahari. Ini yang paling sedih. Makanya saya mengatakan, kalau Alkitab nggak nulis ini, orang-orang bilang, enggak kok, enggak pakai cinta kok pernikahannya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Kalau saudara ikut pertemuan sebelumnya, Salomo juga anak yang terluka. Nah, dari situ muncul sense of belonging-nya. Makanya pemenuhannya adalah apa? Kawin. Di samping anak Firaun yang mencintai bukan tanpa sebab, Alkitab mencatat luar biasa. Perempuan-perempuan Moab. Ini yang paling dibenci oleh Tuhan. Amon, Edom, Sidon, Het. Mamanya dari Het loh ya. Betsheba itu dari Het. Sampai akhir hidupnya Salomo. Hidupnya terombang-ambing karena apa? Karena masing-masing perempuan yang dia kawini tidak memilih untuk menyembah Yahweh, tetapi memilih untuk menyembah Allahnya. Kalau kita lihat kitab Rut, itu keren banget. Bahkan dikatakan, saudara, kepada Naomi, Allahmu itu Allah. Di mana kamu mati, aku mati di situ. Itu perempuan apa? Perempuan Moab. Orpa dengan Rut itu perempuan Moab. Sementara ini, ya, perempuan itu dikawin, tetapi mereka kukuh kekeh untuk tidak menyembah kepada Yahweh, tapi menyembah kepada apa? Kepada Allah mereka. Makanya seiring dia tua, seiring itu pula dia kehilangan imannya. Bayangkan saudara, kalau saudara baca kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Tuhan itu begitu marah dengan bukit-bukit pengorbanan. Kalau mau lihat dengan 1000 wanita, ada berapa banyak bukit-bukit pengorbanan. Kalau raja-raja yang lain dihabisi oleh Tuhan. Ingat ini perjanjian lama loh ya. Tuhan tegas sekali dengan orang-orang yang mendirikan bukit-bukit pengorbanan, yang mengorbankan anak, yang memuja Molok, yang memuja Baal. Ini kenapa tidak? Saya tidak serta-merta mengatakan, kalau gitu Salomo masuk neraka. Ada orang ngomong gini kepada saya, kita kan nggak tahu di akhir hidupnya. Ini kan proses yang seringkali dipercaya oleh orang toh. Yang penting nanti terakhir hidup kita sungguh-sungguh. Saya nggak tahu. Tetapi kalau kita bisa ngelihat, kalau ada guru di sini, kita bisa ngelihat loh, anak didik kita tuh naik kelas atau enggak, lulus atau enggak. Saya kan kuliah lagi, Kak Ana juga kuliah. Kita bisa ngelihat, kita bisa selesai enggak dalam 3 tahun. Dari situ. Makanya kita harus berani memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan.
semoga jadi berkat buat saudara. Ingat ya, kalau saudara diurapi Tuhan, ada tanggung jawab di balik pengurapan. Kalau saudara dipercaya Tuhan, ada tanggung jawab. Jangan mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Saudara, ini perkataan yang keras sekali pada saat saya belajar. Mulailah dengan roh, akhiri dengan roh. Sampai kita selesai. Mulai hari ini jangan katakan, Tuhan berikan aku Tuhan hikmat akal budi seperti Salomo. Ya, jangan berhenti di situ, saudara. Saudara mesti tahu tanggung jawab yang besar ketika saudara dipercaya oleh Tuhan. Jangan berkata begini, wah pendeta, kita kan sudah nggak ada. Dikatakan, oh ini hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Kalau nggak ada hamba Tuhan, itu hamba Tuhan, yang lain hamba setan gitu. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kembali ke Luki. Oke, terima kasih Kak Sony. Saya bacakan ada satu pertanyaan Kak dari Antonio Panjaitan. Salomo jadi raja karena usaha imam, nabi, dan panglima atas desakan ibu Salomo. Berarti dia jadi raja bukan atas kehendak Tuhan dong Kak? Ya, kalau kita melihat tulisan-tulisan, bukan imam, raja, dan nabi, bukan. Itu pekerjaannya Nathan dengan Bathsheba. Tetapi untuk mengarahkan, mengamankan posisi pengangkatannya, itu harus ada imam, nabi, dan panglima. Jadi mereka bertiga, mereka tambahan imam dengan panglima, tidak ikut-ikutan. Begitu loh. Tetapi kita bisa melihat ya bisa jadi kehendak Tuhan asal dia mau tunggu waktunya, tidak perlu berdarah. Tidak perlu berdarah-darah. Makanya dikatakan sudahlah, ya. Kan di bangsa kita juga gitu. Karena pengen jadi salah satunya naik harus jadi presiden, tetapi harus impeach dulu pada salah satu pimpinan yang ada saat itu. Pada impeachment. Luke masih ingat tahu peristiwa itu di impeachment? Ada salah satu presiden kita yang di-impeach. Sebenarnya nggak perlu. Kalau itu dijalankan dengan baik, contoh kena saking hebatnya presiden itu, teman-teman kita bisa merayakan Imlek. Memang ada juga faktor X-nya, tetapi kita nggak boleh ngelihat. Nah, bisa jadi Salomo bisa naik pada satu ketika gitu loh. Tetapi tidak terburu-buru. Satunya lagi Adonia kegeeran. Kegeeran saudara karena wah ini urut kacang nih. Kayak teman-teman saya dulu di pekerjaan. Wah ini aku nih bakal jadi direktur nih. Udah nggak ada orang lain kandidat. Ya ternyata konsorsium mengangkat siapa? Direktur lain dari luar. Nah lo malu nggak tuh? Udah bikin pesta. Udah minum-minum. Udah manggilnya Pak Direktur. Bahasa Jawanya yang ceketek saudara. Minggu depannya diumumkan ngambil direktur dari lain. Makanya itulah jawabannya. Saya jawab, ya. Mau diapain lagi? Tetapi kita melihat, Tuhan juga melihat hatinya Salomo. Di awal. Jadi tidak parsial seperti itu. Di awal. Kak Ana mungkin ada insight Kak Ana. Supaya kita tuh tidak bernasib seperti Salomo. Ya, untuk menjawab pertanyaan, apakah Salomo dipilih oleh Allah? Secara pribadi tidak ya. Sebenarnya seperti orang Kristen juga tidak pernah dipilih oleh Allah secara pribadi untuk masuk surga. Dan Salomo juga tidak pernah dipilih Allah secara pribadi. Logikanya begini ya, kalau kita lihat sejarah raja-raja Yehuda itu banyak raja-raja yang jahat sampai akhirnya dibuang. Apakah setiap raja itu dipilih oleh Allah secara pribadi? Tidak. Tetapi secara keturunan memang mereka adalah pilihan Allah. Itu janji di 2 Samuel 17 ayat 12 ya. Apabila umurmu sudah genap, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa kerajaan Daud ini akan terus ada gitu ya. Walaupun kemudian sempat terhenti di zaman pembuangan, tapi maksud Tuhan adalah nanti Tuhan akan
memberikan janji tentang Raja Mesias, Raja yang kekal yang akan lahir dari keturunan Daud. Nah, apakah setiap raja itu pilihan Allah secara pribadi? Kenyataannya banyak raja-raja yang menyimpang, yang menyembah berhala-berhala. Jadi bukan dipilih secara pribadi. Nah, bagaimana Salomo menjadi raja? Itu adalah hasil janji dari Daud kepada istri kesayangannya. Itu Raja-Raja 1 ayat 30. Lalu raja bersumpah, Raja Daud bersumpah, demi Tuhan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, kepada Batsheba. Daud janji sama Batsheba, bukan Tuhan janji sama Daud atau Tuhan janji sama kerajaan Israel, bukan. Tapi Daud janji sama Batsheba, sama istri kesayangannya, bahwa anaknya Batsheba yang akan menjadi raja menggantikan Daud. Harus dipahami bahwa perspektif orang Israel, raja itu pilihan Tuhan, pemerintah itu dipilih oleh Allah. Maka meskipun mereka waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa penyembah berhala, Rasul Paulus memerintahkan umat untuk tunduk pada pemerintah. Ya. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kalau engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, kalau kita baca kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, di situ ada kata-kata bahwa Nebukadnezar itu dipakai oleh Allah. Ya. Nebukadnezar penyembah berhala dipakai oleh Allah untuk menggebuk kerajaan Israel yang meninggalkan Yahweh. Oke, saya kira itu ya. Semoga udah Terima jelas. kasih. Bahkan kalau ngomong Mesias dalam Perjanjian Lama itu menarik sekali. Ternyata dalam Perjanjian Lama juga ditemukan Mesias, tetapi bukan Mesias yang menebus dosa, tapi Mesias yang menolong bangsa Israel. Makanya saya itu baru ngeh loh, saudara. Yesus kan kalau buat mujizat kan sama orang Yahudi bilang apa? Jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Tapi ketika Yesus ngusir setan dari Gerasa, dari orang yang di Gerasa, boleh ngomong loh ternyata. Saya bilang kenapa ya? Baru tahu itu Dekapolis. Itu ternyata tempat non-Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi saat itu pengen Yesus jadi Mesias, pengen Yesus itu bentuk pasukan dan mengadakan perlawanan kepada kekaisaran Romawi. Nah, sementara orang non-Yahudi kan, ya enggak lah, fine-fine saja. Makanya orang-orang non-Yahudi ngomong aja. Kenapa? Karena tujuannya Mesias yang menebus dosa itu masuk di mereka, tapi orang Yahudi ngotot. Nah, itu aja. Oke, Tuhan berkati. Pertanyaan berikutnya Kak dari YouTube. Ada 2 pertanyaan dari orang yang sama, dari Kak Roland. Yang pertama, Salomo bicara dengan hewan itu ajaran gang sebelah ya Kak? Iya, gang sebelah. Iya, tapi orang Kristen ada yang percaya loh. Orang-orang Kristen tuh ada yang percaya bahwa Salomo itu bicara sama hewan, sama ikan, sama burung. Ya, kalau orang bisa berbagai bahasa itu poliglot ya. Iya. Nah kalau ini apa? Potlot gitu. Nggak ngerti. Banyak nama-namanya itu. Orang saya tahu ada orang paling jenius di dunia itu bisa 32 bahasa dengan dialeknya. Sayangnya mati. Ya. Dia berbicara tentang itu semua hisop aja dibahas sama dia. Di 3000 Amsal yang kita enggak tahu itu. Tapi kita mesti ngelihat, Saudara. Salomo tidak pernah bicara dengan hewan. Ngerti ya? Ya, pertanyaan yang kedua, Kak. Kak Son, bila Salomo hidupnya sembrono dan tidak berkenan kepada Tuhan, kenapa 3 kitabnya masuk menjadi bagian dalam Alkitab? Mohon penjelasannya, Kak. Oke, kita bisa lihat. Kak Ana bisa bantu? Kenapa 3 kitab itu bisa masuk dalam itu?
Ada sebelumnya ada perdebatan mengenai memasukkan Kidung Agung dan Pengkhotbah pada saat kanon itu luar biasa. Ya, kita ngelihat gitu, kan orang ada length of time tuh Roland. Ya, Salomo itu tidak mendadak jadi rusak. Makanya Dina itu bolak-balik ngomong ini, tidak ada orang mendadak jadi baik, tidak ada mendadak jadi jahat. Ada proses. Ya, makanya diperkirakan Amsal itu, Kidung Agung itu ditulis pada saat dia jatuh cinta, walaupun itu vulgar. Itu cinta satu, saudara. Ternyata dia ini pengen memiliki banyak wanita. Ya, nah kemudian Amsal dia bijak, pada usia tertentu dia jadi bijak. Tapi setelah dia jatuh di banyak pelukan wanita-wanita penyembah-penyembah berhala, kita lihat keputusasaannya. Harta tidak bisa dinikmati lagi. Ingat saudara, orang-orang datang itu menyaksikan, itu bukan for free loh, menyaksikan hikmat Salomo. Itu ngasih upeti loh. Tandanya apa? Aku tunduk sama kamu. Yuk, Kana silakan. Salomo itu menulis Kidung Agung bukan di akhir hidupnya. Kemudian di Amsal itu adalah campuran dari para penulis. Di Mazmur juga dia menulis. Jadi Salomo dan Daud itu pada suatu masa hidupnya menanjak sampai mereka berbuat dosa. Sama seperti Daud bapaknya, kehidupan Daud terus menanjak sampai dia mengambil Batsheba dan membunuh Uria. Sejak itu hidupnya turun. Nah, demikian juga hidupnya Salomo. Jadi Salomo itu menulis Kidung Agung dan menulis Amsal ya karena memang dia diberi hikmat. Tetapi seperti yang pernah saya katakan, apa yang ditulis dalam Amsal itu sebetulnya ada hikmat dalam Amsal itu ada di dalam hikmat bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan terlalu mengagungkan kitab Amsal ya, itu wahyu umum bukan wahyu khusus. Wahyu khusus itu nanti di perjanjian baru yang membawa kita kepada kehidupan kekal melalui jalan hidup Tuhan Yesus. Nah, sedangkan kitab Pengkhotbah, coba lihat video saya Vanity of Vanity. Silakan pelajari tentang kitab Pengkhotbah di Vanity of Vanity. Oke. Oke, terima kasih Kak Son, Kak Ana. Ini ada tanggapan dari Kak Lukman, Kak. 1 Tawarikh 28 ayat 5 dan 6. Salomo pilihan Tuhan. Kalau kita melihat kitab Raja-Raja, kita membaca kitab Tawarikh, bukan kronologis waktu. Bukan saat itu juga ditulis. Bahkan kitab Keluaran bukan ditulis saat itu juga sama Musa. Gimana Musa nulis tentang kematiannya sendiri, terus dia mati, terus dia nulis gitu. Oh, Musa mati, kuburnya tidak ditemukan. Nah, jadi ada penulis-penulis kitab yang menuliskan semuanya itu. Begitu juga kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh. Nah, kitab Tawarikh itu ditulis kemungkinan besar oleh para ahli Taurat di bawah pimpinan Ezra. Nah, Ezra ini kan pembangun teologi yang sangat luar biasa. Mereformasi iman, mereformasi teologi. Sampai Ezra itu tidak memperbolehkan misalnya orang Israel berisi bangsa-bangsa lain. Padahal di sebelum-sebelumnya kita lihat silsilah Tuhan Yesus banyak juga bangsa-bangsa lain yang masuk dalam nenek moyang, ya daftar nenek moyang Tuhan Yesus. Jadi teologi itu dibangun dan berubah sedemikian di zaman Ezra. Nah, warisan dari teologi itu kita bisa lihat di kitab Roma. Misalnya kitab Roma itu kan ya ditulis oleh Rasul Paulus ya. Dan Rasul Paulus itu kan seorang Farisi yang sangat taat. Nah, Rasul Paulus punya pandangan begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi orang Israel pada saat itu, orang Yahudi pada saat itu, punya pandangan bahwa pemerintah ini ditetapkan oleh Allah. Nah, bagaimana mereka ditetapkan? Tentu ada mekanismenya. Dan mekanismenya itu adalah
tadi bahwa Tuhan sudah berjanji keturunan Daud akan menjadi raja. Nah, maka siapapun raja yang memerintah, orang Yahudi punya pemahaman bahwa raja itu ditetapkan oleh Allah. Pilihan Tuhan. Sekarang kita lihat ya, sejarah. Nero itu membunuh orang Kristen dengan luar biasa. Bagaimana bisa kita memahami tulisan Rasul Paulus ini bahwa Nero juga ditetapkan secara pribadi oleh Allah? Ya. Apakah ditetapkan itu per pribadi atau sistemnya? Nah, sangat mungkin itu adalah sistemnya yang ditetapkan oleh Allah. Bahwa orang-orang Roma harus menjajah orang Israel. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nanti ada kerajaan, setelah Babel ada kerajaan Media Persia, setelah kerajaan Media Persia ada kerajaan Yunani, setelah kerajaan Yunani ada kerajaan Romawi. Itu kan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Sedangkan pribadi per pribadi bagaimana kelakuan mereka, apakah Tuhan menetapkan menghendaki hal itu terjadi? Nah, di situ kita harus kritis. Ya, yang mana ini memang betul-betul ketetapan pribadi per pribadi ataukah sistemnya yang Tuhan tetapkan. Sama misalnya di kitab Perjanjian Baru juga ada kita itu dipilih. Nah, apakah Tuhan memilih kita per pribadi untuk masuk surga sementara orang lain Tuhan tidak pilih? Itu kan sama ya kalau kita lihat penetapan, pemilihan. Ataukah Tuhan memilih sistemnya, tatanannya, caranya? Orang-orang yang masuk dalam gereja, orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang terpilih. Nah, pandangan saya seperti itu. Ya, saya terima kasih Kak Anne untuk penjelasannya. Mari lihat chatnya dari Semi di room chat. Timeline penulisan kitab-kitab ini dari sumbernya waktu itu Kak Anne sampaikan, Daud menjadi raja itu tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kitab 1 Samuel ditulis tahun 925. Lihatin panjangnya waktunya. Kitab 1 Raja-Raja ditulis tahun 560 550 ya. Kitab 1 Tawarik ditulis tahun 450-400. Itulah kenapa ada Salomo dalam 1 Tawarik 28 ayat 5 sampai 6, sedangkan di 2 Samuel tidak disebutkan nama keturunan Daud yang akan membangun bait suci. Ya. Oke. Jadi seperti itu dan saya justru mau tanya nih. Mau tanya ke Amos, kenapa wah Amos? Oh, waduh tadi itu sama dengan Roland ya. Jadi begitu disampaikan bahwa Salomo tidak berbicara dengan hewan tadi, Kak Sony. Ya memang enggak ada. Jadi sempat ketawa itu. Wah, sebelah berarti keliru ya. Tuh, kita nggak ngomongin orang sebelah, tapi kita itu ngomong tentang orang Kristen yang juga percaya loh. Nah makanya saya kalau di Nine kan kita tidak ngomongin orang sebelah. Oh sebelah ya sebelah lah. Ya. Tapi kita ngomongin orang-orang kita sendiri yang kadang-kadang bablas. Mau semua dari Salomo. Tapi tidak melihat Salomo itu seperti apa. Makanya teladan kita itu satu-satunya itu Yesus. Selesai. Semuanya bisa dikatakan baik jika berakhir dengan baik. Jadi marilah kita selesai dengan sempurna. Ya, hati-hati dengan apa? Kemarin tuh kapan ya bicara waktu itu ada Kak Ana, saya bilang apa? Kodrat dosanya itu ada kodrat dosanya yang penggila perempuan, ada yang kodrat dosanya emosian. Lah ini loh kodrat dosanya tidak diselesaikan, ya hati-hati. Dikemas dengan jabatan pendeta, dikemas sama asyir, dikemas sama penatua. Akhirnya begitu ada kesempatan, keinginan itu dibuai, akhirnya melahirkan dosa. Dan dosa akhirnya maut. Ya, selesai dengan sempurna ya Bapak Ibu. Tuhan berkati.